Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dan memang kayaknya ke depan event di timur aja ya, karena jam 10 udah lengkap. Kalau di selatan jam 11 ada yang bete nungguin kok belum mulai-mulai segala macam. Memang harusnya kayaknya di sini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tadi lancar ya. Saya juga agak-agak macet sih. 8 menitan, harusnya 5 menit. Gara-gara ada pemeriksaan masker sama Satpol PP DKI jadinya 8 menit. Oke, jadi hari ini kita bertemu di mungkin bisa disebut salah satu rangkaian ya. Jadi kita akan ngomongin tentang portrait. Nah, portrait itu seperti apa sih? Portrait itu jadi salah satu hal yang memang Oppo memprediksikan sebagai salah satu fitur yang akan disukai di tahun 2022. Kalau ngomongin portrait berarti kalau mau ditarik lebih jauh kita berangkat dari jargon Oppo mengenai selfie expert. Selfie sebenarnya adalah self portrait. Kemudian memang jargon itu karena saking populernya kita berhentikan di tahun 2019, kita ganti dengan portrait. Dengan harapan bahwa portrait itu tidak hanya berlaku pada kamera depan, tapi juga di kamera belakang dari perangkat-perangkat Oppo. Nah, kalau dilihat ngomongin portrait, ini adalah seri yang memang sebenarnya kita posisikan untuk portrait. Memang dimulai dari Oppo Reno 10 Time Zoom di tahun 2019. Memang itu belum mengarah banyak ke portrait, namun memiliki salah satu ciri portrait yang mungkin menarik dengan mekanisme shuffling kamera. Diteruskan di Reno 2 series di 2019 juga. Kemudian diteruskan dengan Reno 4, Reno 5, Reno 6, dan satu lagi akan ada Reno series baru di tahun 2022. Kita sebut aja bunga. Oh enggak. Kita sebut aja Reno X. Jadi Reno X ini mungkin kita akan berubah sebuah portrait ke level yang baru. Bagaimana portrait itu dapat berjalan dengan baik di sebuah perangkat yang memang notabene kita persiapkan Reno series ini untuk diperkuat pada sisi portrait, tidak hanya pada kamera depan namun juga pada kamera belakang. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana sebuah smartphone itu bisa menghasilkan foto portrait? Terjadi banyak mispersepsi di konsumen bahwa foto portrait itu atau fitur portrait itu adalah sebuah fitur yang tiba-tiba lahir, tidak dibuat secara langsung. Jadi kebanyakan persepsi konsumen adalah semua handphone juga punya fitur portrait gitu. Ini kalau seolah-olah ini adalah sebuah gift yang diberikan Tuhan kepada sebuah smartphone bahwa semua handphone ini bisa fitur portrait. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu Ferguson, karena fitur portrait sendiri kita membagi ada 3 hal. Yang pertama adalah computational vision, di mana computational vision ini berasal dari sebuah sistem yang biasanya berkaitan dengan sistem operasi seperti ColorOS, di mana kita membuat sebuah sistem yang bisa mengolah gambar dengan baik. Bagaimana sistem ini bisa menghasilkan gambar-gambar yang terutama gambar portrait yang memang hasilnya lebih natural, tajam, dan dengan clarity yang bagus. Yang kedua adalah computer graphics. Computer graphics paling gampang kita sebut sebagai prosesor AI atau prosesor pengolah gambar atau NPU, Neural Processing Unit. Neural Processing Unit ini akan membantu bagaimana membuat fitur portrait itu mungkin bisa seperti hasilnya layaknya sebuah sistem dalam kamera DSLR. NPU paling gampang adalah Oppo kemarin kan meluncurkan Mari Silicon X di tahun 2019. Itu adalah NPU buatan Oppo sendiri dengan tujuan adalah ini bisa mengolah foto portrait secara jauh lebih cepat dibanding dengan NPU yang integrated dengan SoC atau System on Chip. Kemudian yang ketiga adalah optical sensor. Optical sensor berarti di dalam sebuah rangkaian foto portrait ini semua ini harus bekerja sama, baik dari ColorOS, kemudian mungkin seperti chip Mari Silicon X, atau optical sensor seperti sensor yang dimiliki oleh Sony. Dan inilah yang menghasilkan sebuah compositional fotografi atau fotografi berdasarkan
sebuah kecerdasan buatan. Jadi balik lagi bahwa portrait itu tidak semua perangkat itu bisa ditingkatkan, atau portrait itu bukanlah sebuah perangkat sebuah fitur yang memang benar-benar sudah menempel ke sebuah perangkat, tapi ini diciptakan melalui perpaduan antara 3 hal berikut: NPU, sensor, dan juga sistem operasi. Yang kebanyakan tidak banyak dilakukan ada pada bagian sistem operasi. Tidak semuanya memiliki banyak waktu untuk melakukan investasi di situ. Kemudian, algoritma fotografi smartphone sebenarnya merupakan sebuah penyederhanaan dari algoritma fotografi berbasis kamera digital maupun SLR. Jadi kalau misalkan kita sistemnya adalah sistem pencitraan tradisional, itu akan terdiri dari berbagai hal. Misalkan ada perangkat kameranya sendiri, kemudian ada lensa yang harus kita kombinasikan. Kita harus memiliki beragam lensa untuk melakukan hal-hal fotografi tertentu, tele, makro, wide lens. Kemudian kita memerlukan sebuah pencahayaan tambahan tentunya. Ketika nanti ruangannya temaram, mungkin diafragma yang besar itu bisa membantu, namun tidak semua kamera SLR itu bisa melakukan penangkapan gambar yang oke di situasi yang temaram. Kemudian ada penyuntingan pasca produksi. Setelah foto dihasilkan, kita harus menyunting foto-foto tersebut. Nah, dengan smartphone modern, pencitraannya akan berubah ketika semua itu hanya dibutuhkan sebuah perangkat smartphone dan compositional photography, atau yang kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Jadi di sini dari kombinasi lensa, pencahayaan, penyuntingan pasca produksi, semua bisa dilakukan dengan compositional photography atau dengan kecerdasan buatan. Kemudian, sebenarnya kecerdasan buatan ini untuk menghasilkan sebuah foto yang mungkin foto portrait yang dihasilkan akan lebih baik, jauh lebih nyata, lebih clear, dan juga lebih tajam. Itu ada berbagai macam proses. Yang pertama adalah bagaimana si perangkat kamera itu memiliki gambar yang ditangkap secara live, gambar yang ditangkap saat ini, dan gambar-gambar yang ditangkap sebelumnya, dan dia akan melihat sebuah metadata dari gambar itu, bagaimana prosesnya, diafragma yang digunakan berapa, exposure-nya berapa, kemudian noise-nya berapa, kemudian dia akan lakukan sebuah penggabungan. Setelah melakukan penggabungan, maka ada tahap-tahapan seperti yang pertama adalah adaptive brightness enhancement, kemudian ada adaptive dynamic range, kemudian ada adaptive noise reduction, dan itu baru menghasilkan foto output sebuah foto portrait yang baik. Kita akan bahas satu-satu mengenai caranya. Jadi kita mulai dengan adaptive brightness enhancement, di mana kalau sekarang dia berdasarkan sebuah exposure otomatis dengan menghasilkan adaptive gain untuk memaksimalkan gambar, terutama kalau teman-teman lihat nanti hasilnya sih sebenarnya ini buat sebagian orang, oh ini terlalu nggak bagus ya. Tapi ini adalah, balik lagi, ini bukan hasil, tapi ini tahapan pertama bagaimana menghasilkan sebuah output portrait yang baik. Jadi contohnya ini kalau kita foto mungkin kebanyakan tanpa adaptive gain akan seperti ini ya, gelap dan lain-lain. Cuman dengan adaptive gain itu akan semakin terang. Dengan kondisi noise-nya pasti akan banyak. Tapi ingat, ini bukan hasil sebuah hasil akhir, tapi ini tahapan awal. Jadi kecerdasan buatan itu memacu untuk lensa mendapatkan cahaya yang banyak, yang cukup terlebih dahulu. Dengan faktor noise-nya ada, iya memang noise-nya ada. Namun nanti ada sebuah tahapan lagi di mana noise ini akan coba dikurangi. Dari sini kita akan membuat adaptive dynamic range, di mana seperti biasa ada penggabungan beberapa tingkatan frame dengan teknologi HDR. Jadi yang pasti ini dia akan mengambil single normal exposure, biasanya tidak terdapat detail, kemudian under exposure tapi itu multi,
biasanya kalau di kamera adalah -3, -2, -1, dan satu lagi nanti ke semua gambar diambil untuk menjadi satu. Hasilnya apa? Nih kalau teman-teman lihat di yang fusion imaging, di bagian belakang itu sebenarnya ada matahari ya. Tapi kalau yang di normal itu tidak begitu tampak. Jadi ketika dihasilkan, digabungkan semua frame-frame ini, bisa menghasilkan foto yang dengan exposure-nya tidak seperti yang single normal exposure, yang terlihat exposure-nya terlalu tinggi. Namun di sini ada penggabungan dengan exposure yang beberapa exposure yang rendah di belakangnya, sehingga foto yang dihasilkan akan menjadi kurang lebih ini cahayanya cukup dan cahayanya bisa menangkap semua detail yang ada di dalam gambar atau sebuah foto portrait. Nah, berbalik ke noise, ini adalah adaptive noise reduction. Jadi ini adalah teknologi pemisah gambar untuk melakukan pengurangan noise. Di mana yang pertama itu tadi, image frame yang tadi kita yang pertama, tadi kan ada banyak noise di sananya. Kemudian itu akan dianalisa frekuensi dari sinyal noise-nya. Kemudian dia akan dipisahkan. Jadi dia akan dibagi menjadi high frequency, mid frequency, dan low frequency. Dan kemudian ini akan dilakukan penyesuaian sehingga akhirnya gambar yang dihasilkan nantinya tidak akan memiliki noise sebanyak dari tahapan pertama tadi. Nah, ini sebuah proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah foto portrait. Tidak hanya bahwa foto portrait itu tiba-tiba datang, tiba-tiba hasilnya seperti ini dan lain-lain, tapi kita punya beberapa tahapan di sini.